Tewasnya seorang perempuan bernama Sarah yang berusia 21 tahun membuat praktik kawin kontrak disorot publik. Praktik kawin kontrak marak terjadi di kawasan Puncak, serta di wilayah Bogor dan Cianjur, Jawa Barat. Sarah yang merupakan warga Kabupaten Cianjur baru saja dinikahi oleh Abdul Latif yang berusia 29 tahun dan merupakan warga negara asing Arab Saudi. Abdul Latif diketahui telah menikahi Sarah secara siri selama 1,5 bulan di Cianjur, Jawa Barat. Lantas, apa yang terjadi dalam pernikahan mereka yang menyebabkan Sarah meninggal dunia? Apakah sudah saatnya praktik kawin kontrak dihentikan? Saya Yorin Halatu, welcome to Headline. Penyebab Sarah meninggal dunia adalah karena ia mengalami kekerasan oleh Abdul, suami sirinya. Abdul bertindak keji dengan menyiksa, melakban, dan menyiram Sarah dengan air keras. Nyawa Sarah tidak tertolong saat menjalani penanganan medis di RSUD Cianjur pada 20 November 2021 lalu. Pelaku menyiksa korban lantaran cemburu buta dengan pria lain. Polisi mengatakan telah mengamankan barang bukti air keras yang digunakan Abdul untuk menganiaya Sarah. Atas perbuatannya itu, polisi menjerat Abdul Latif dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 tentang pembunuhan serta pasal 351 KUHP tentang penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Bupati Cianjur Herman Hermansyah mengatakan, dirinya menerima informasi bahwa keduanya melakukan kawin kontrak sekitar 3 bulan setelah dirinya mengeluarkan peraturan bupati mengenai pencegahan kawin kontrak pada Juni 2021 lalu. Pemerintah Kabupaten Cianjur menerbitkan peraturan bupati yang melarang praktik kawin kontrak tepatnya pada 18 Juni 2021. Dalam peraturan bupati tentang larangan kawin kontrak tersebut, belum terdapat aturan mengenai sanksi apabila ada pelanggaran. Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak mengecam keras peristiwa tragis tersebut, sekaligus menyatakan penolakan terhadap praktik kawin kontrak. Karena kawin kontrak berisiko besar dan sangat merugikan kaum perempuan dan anak-anak yang keberadaannya tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Kawin kontrak dan nikah siri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Ironisnya, kasus kawin kontrak ini difasilitasi oleh penduduk setempat dengan menyediakan jasa penghulu, bahkan wali hakim jika sang calon mempelai perempuan tidak mendapat persetujuan dari orang tuanya. Harta berkecukupan dengan pemberian uang bulanan, serta bisa diajak jalan-jalan ke luar negeri oleh suami dalam kawin kontraknya itu membuat tidak sedikit perempuan yang tergiur untuk terlibat dalam kawin kontrak. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tidak jarang disebut-sebut sebagai destinasi wisata seks dan kawin kontrak bagi turis luar negeri. Hal ini dikarenakan banyaknya ditemukan praktik kawin kontrak di sana dengan kliennya didominasi oleh turis dari Timur Tengah. Fenomena kawin kontrak di Cianjur paling sering terjadi di 3 wilayah Cianjur, yakni Puncak atau Cipanas, Sukaresmi, dan Pacet. Kawin kontrak biasanya dilakukan dalam waktu seminggu hingga 1-3 bulan. Bareskrim Polri pada Februari 2020 lalu menyebut fenomena kawin kontrak di Kampung Arab Cianjur merupakan modus dari tindak pidana perdagangan manusia. Menanggapi praktik kawin kontrak yang marak terjadi di Cianjur, Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani mengatakan, perlu peran para pemuka agama yang memberikan pemahaman kepada warga bahwa kawin kontrak bisa merugikan perempuan. Rumitnya, masalah kawin kontrak ini juga disebut Andi sebagai kondisi mendesak untuk dibuatkan aturan yang lebih jelas di tingkat nasional. Karena dia menilai peraturan daerah saja tidak cukup kuat. Komnas Perempuan menyebut kasus kematian Sarah di Cianjur merupakan kasus yang dikategorikan sebagai femisida, yaitu kekerasan yang mengakibatkan kematian perempuan. Dalam 3 tahun, kasus femisida diklaim naik hingga melampaui 1.100 kasus per tahun. Komnas Perempuan juga menyebut kebanyakan pelaku femisida merupakan orang terdekat korban. Sementara motifnya antara lain disebabkan dendam atau sakit hati, cemburu, pertengkaran, ekonomi, menolak rujuk, kehamilan yang tidak dikehendaki, selingkuh, pemerkosaan, atau menolak ajakan berhubungan seksual. Meski kekerasan terhadap perempuan bisa saja terjadi dari jenis pernikahan apapun, namun dalam kawin kontrak,
dampak yang dirasakan pihak perempuan bisa 2 kali lebih besar. Pada praktiknya, pihak perempuan dalam kawin kontrak tidak dianggap sebagai istri yang sah secara hukum negara, sehingga tidak mendapat perlindungan hukum. Dari situ dampak turunannya adalah perempuan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia. Selain itu, dia juga tidak berhak atas harta gonogini jika sewaktu-waktu terjadi perpisahan. Anak yang lahir dari praktik kawin kontrak juga dianggap anak luar kawin. Artinya dalam pandangan hukum, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga sang ibu sesuai dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kecuali mengajukan permohonan hubungan perdata dengan bapak dengan membawa dokumen pembuktian DNA ke pengadilan. Yang lebih parah, anak dari hasil kawin kontrak juga tidak mendapat pengakuan dari sang ayah, baik dalam urusan perwalian, pendidikan, pengasuhan, terlebih hak waris. Lalu yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah, mengapa praktik ini masih saja terjadi di masyarakat Indonesia? Disinilah peran masyarakat, para pemuka agama, MUI, dan pemerintah untuk terus memberikan edukasi tentang dampak negatif dan resiko besar dari praktik kawin kontrak kepada masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang diketahui sebagai tempat maraknya praktik kawin kontrak. Kementerian PPPA juga harus mengkampanyekan tentang bahaya kawin kontrak atau nikah siri dan isu-isu lainnya yang menyertainya, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga hal yang tidak diinginkan dapat dicegah sejak dini. Dan yang lebih penting lagi, masalah seperti ini harusnya bisa menjadi tamparan bagi masyarakat Indonesia yang seringkali menganggap nikah adalah solusi. Orang diperkosa, disuruh nikah. Orang hamil dini dan tidak direncanakan di luar nikah, solusinya nikah. Seakan-akan asalkan seks itu di dalam pernikahan, langsung tidak ada masalah lagi. Pandangan seperti inilah yang memicu praktik kawin kontrak. Demi melakukan seks di dalam pernikahan, dilakukanlah pernikahan meski hanya untuk jangka waktu beberapa minggu saja. Yang penting tidak seks di luar nikah. Itu saja fokusnya. Sudah saatnya kita membangun budaya yang lebih rasional. Isu yang seharusnya kita respons adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang tentang resiko seks maupun pernikahan dan bagaimana mencegah resiko tersebut terjadi, termasuk mencegah kehamilan dini atau kehamilan yang tidak direncanakan dan mencegah terjadinya kekerasan dalam pernikahan. Orang mesti mendapat edukasi yang lengkap tentang cara-cara mendeteksi potensi kekerasan, meskipun selalu ada celah untuk hal itu tetap terjadi. Tapi dengan melakukan berbagai upaya serius untuk mencegahnya, kita bisa menurunkan peluang itu terjadi. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan pandangan Anda terhadap isu ini di kolom komentar atau di akun media sosial Anda. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.